Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada selalu dalam keadaan yang baik dan sehat dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, hari ini saya melihat postingan di YouTube dan juga di Facebook ya. Ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang memposting tentang video-video atau foto-foto ya. Dimana hari ini Pak Mengapul Sagala telah dipanggil oleh Tuhan, saudara. Itu sebabnya judul video saya ini adalah Selamat Jalan, dan juga saudara akan melihat apa yang disampaikan oleh Pendeta Saifuddin ya. Pendeta Saifuddin dengan Pendeta Mengapul Sagala terjadi hubungan yang baik ya. Dan saya juga pribadi mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Pendeta Mengapul Sagala. Semoga keluarga yang ditinggal mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus. Sekalipun kami beberapa saat pernah seperti ada perselisihan sedikit saudara dengan Pak Mengapul Sagala, karena ada beberapa pandangan yang menurut saya tidak sepaham dengan kami, khususnya karismatik, dan saudara tahu sendiri bahwa apa yang disampaikan beliau ya perlu saya tanggapi ya. Namun demikian itu bukan suatu hal yang menghalangi kita untuk memberikan support atau dukungan, karena saya menganggap bahwa Pak Mengapul itu adalah saudara seiman ya saudara. Kita sama-sama anak Tuhan, dan hanya saja mungkin ada sedikit ya perbedaan atau tidak sepaham ya. Tapi saya tetap mengasihi Pak Mengapul Sagala, dan biarlah apa yang sudah dilakukan oleh beliau mempertahankan iman, menjadi apologet Kristen, khususnya dari serangan-serangan itu menjadi berkat selama ini bagi orang yang percaya. Semoga ya kita buang hal-hal yang buruk yang tidak berkenan, tapi kita ambil baiknya saudara ya. Tuhan memberkati khususnya keluarga Pak Mengapul Sagala, dan langsung kita lihat pernyataan dari Pendeta Saifuddin. Selamat menyaksikan. Haleluya, salam saudara-saudara. Saya terkejut mendengar abangku telah pergi duluan, Abang Mengapul Sagala. Saya sangat sedih sekali kepergian seorang defender of Christ, pejuang yang sampai titik terakhir telah menunjukkan betapa cintanya kepada hidup toleransi dan damai. Dan saya tidak pernah bertentangan dengan beliau, karena secara pribadi kami belum pernah bertemu, tetapi beliau sering mendoakan saya lewat telepon. Bahkan ketika dia dengar saya ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi Republik Indonesia 28 Maret 22, maka beliau mengirimkan saya berkat luar biasa. Bahkan dia mau membantu saya untuk gereja Murtadin. Nanti saya akan kirim katanya. Wah, luar biasa. Saya bilang kalau untuk gereja nanti sudah ada yang membantu kami, hambanya, saya bilang begitu, dengan tulus dan setia hati. Saya susun satu khutbah khusus untuk abangku, kebahagiaan suatu kematian. Wahyu 14 dari ayat 1 sampai ayat 13. Aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagikan desau air bah, dan bagikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu.
Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saatnya penghakimannya, dan sembahlah Dia. Kalau ada manusia, ada orang yang tenggelam di laut, semua mata ya, air. perahunya hancur. Dan seorang malaikat lain, Dia tidak bisa mengangkat menyusul dia, kepalanya, dan rambutnya. berkata, sudah rubuh Babel, kota besar yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka.